Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi nih bersama Mama di Waktunya Mama bercerita. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kawan-kawan semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Mama dan keluarga di sini juga alhamdulillah selalu sehat dan baik-baik aja. Nah, di video kali ini, kalau Mama sudah berpakaian seperti ini dan ada latar seperti ini waktunya Mama untuk menceritakan sebuah cerita rakyat lagi. Nah, cerita rakyat apa lagi nih yang akan Mama ceritain di video kali ini? Apa ya? Seperti di judul, Mama akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Joko Kendil. Nah, cerita rakyat atau legenda Joko Kendil ini asalnya dari Jawa Tengah. Dalam bahasa Jawa, Joko itu artinya adalah perjaka atau pemuda. Sedangkan kendil adalah alat untuk menanak nasi atau sebuah periuk. Kalian tahu kan yang kalau sekarang kita pakainya rice cooker masih ya. Nah, kawan-kawan yang pada pengen tahu boleh tanya mamahnya, Mama pernah nggak Mama pakai kendil untuk masak nasi? Atau kalau nggak nenek atau uyut kawan-kawan semua bisa ditanyain. Nah, saking terkenalnya atau saking kondangnya, nama Joko Kendil ini akhirnya dipakai untuk nama sebuah kereta kuno yang dibeli oleh perusahaan Belanda sebelum Indonesia merdeka. Oke, sekarang waktunya Mama untuk masuk ke tokoh cerita dari cerita rakyat Joko Kendil. Nah, tokoh cerita rakyat dari cerita rakyat Joko Kendil ini yang pertama adalah pastinya Joko Kendil sendiri. Yang kedua ada Dewi Melati, Dewi Mawar, dan Dewi Kantil. Oke, nggak usah berlama-lama, Mama akan langsung masuk ke ceritanya. Let's go! Nah, pada zaman dahulu kala di sebuah wilayah terpencil di daerah Jawa Tengah ada seorang janda yang hidup miskin. Janda tersebut memiliki anak laki-laki yang bernama Joko. Tapi sayangnya tubuh dari anak laki-laki ini menyerupai sebuah periuk untuk menanak nasi. Nah, di Jawa Tengah, periuk untuk menanak nasi ini disebut dengan kendil. Nah, karena anak laki-laki ini memiliki bentuk tubuh seperti kendil, maka anak laki-laki ini pun dikenal dengan nama Joko Kendil. Meskipun anaknya memiliki tubuh yang menyerupai periuk ataupun kendil, akan tetapi sang ibu tidak merasa malu dan menyesal memiliki anak tersebut. Justru sebaliknya, sang ibu sangat menyayangi anak itu dengan sangat tulus. Ketika Joko Kendil masih kecil, Joko itu seperti anak-anak seusianya. Ia adalah seorang anak kecil yang mempunyai sifat jenaka dan tentunya disukai oleh teman-temannya. Pada suatu hari ketika ada sebuah perkawinan yang diadakan di dekat desanya, Joko Kendil secara diam-diam menyelinap ke dapur. Ia berdiam mematung di pojokan dapur. Seorang ibu kemudian melihat kendil dan memuji keindahan kendil tersebut dan menjadikan kendil tersebut sebagai tempat untuk menyimpan kue serta buah-buahan. Tanpa disadari bahwa kendil yang dilihat oleh sang ibu itu adalah manusia, yaitu si Joko Kendil. Setelah mengisi kendil tersebut dengan penuh, sang ibu keluar dari dapur. Joko Kendil secara perlahan-lahan menggelinding keluar dapur. Melihat kejadian kendil tersebut bergerak, orang-orang di sekitar kemudian berteriak ajaib. Lalu mereka semua berebutan untuk memiliki kendil ajaib tersebut. Joko Kendil yang mengetahui ia diperebutkan kemudian menggelinding dengan sangat cepat dan segera pulang ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, Joko Kendil ini langsung menemui sang ibu. Ibunya merasa terheran-heran setelah melihat Joko Kendil membawa kue serta buah-buahan yang sangat banyak. Joko Kendil pun akhirnya menceritakan tentang kejadian yang baru saja ia alami. Seluruh kue yang ia bawa pulang bukanlah hasil mencuri, melainkan pemberian dari ibu-ibu dalam sebuah pesta pernikahan. Ia mendapatkan kue-kue itu karena kendil dengan penampilan yang indah lebih cocok digunakan untuk menyimpan kue dibandingkan untuk menanak nasi. Tahun demi tahun pun berlalu. Joko Kendil akhirnya tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Akan tetapi, bentuk tubuhnya masih tidak berubah. Ia masih memiliki postur tubuh seperti kendil. Pada suatu hari, Joko Kendil ingin mengutarakan keinginannya kepada ibunya bahwa ia ingin segera menikah. Nah, sang ibu pun merasa kebingungan. Siapa wanita yang ingin menikah dengan laki-laki yang memiliki bentuk tubuh seperti kendil?
Akhirnya pembicaraan itu pun berlalu begitu saja. Hingga pada suatu hari Joko sedang berbincang dengan ibunya di dalam rumah. Tiba-tiba Joko membicarakan suatu topik yang tidak pernah ia singgung sebelumnya, yaitu Joko ingin mengajukan sebuah permintaan kepada ibunya. Sang ibu yang belum pernah menerima sebuah permintaan apapun dari Joko dengan tidak keberatan akhirnya mempersilakan Joko untuk mengatakan keinginannya. Aku ingin menikah dengan putri raja, Bu. Ucap Joko mengutarakan perasaannya dengan gamblang. Mendengar hal ini sontak sang ibu langsung terkejut. Dia ragu apakah keinginan Joko ini akan terwujud. Sang ibu pun akhirnya menjelaskan bahwa kondisi mereka yang miskin akan sulit sekali membuat putri raja mau menerima lamaran Joko. Tolonglah aku, Bu. Baru kali ini aku mempunyai permintaan khusus loh kepada ibu. Ucap Joko sambil terus memohon kepada ibunya. Mendengar kegigihan Joko, sang ibu pun akhirnya menerima keinginan Joko. Baiklah nak, ibu akan memenuhi permintaanmu. Tetapi yang perlu engkau ingat, engkau harus bersiap untuk menghadapi apapun jawaban dari pihak kerajaan. Ujar sang ibu kepada Joko Kendil. Baiklah, Bu. Ujar Joko kepada sang ibu. Akhirnya tibalah hari di mana Joko Kendil dan sang ibu bertemu dengan Baginda Raja. Raja memiliki 3 orang putri yang sangat cantik jelita. Dengan hati-hati, Joko Kendil menyampaikan maksudnya untuk melamar salah satu putri raja. Tak disangka ternyata raja memberikan respon yang sangat bijaksana. Aku memang seorang raja, namun aku tidak berhak untuk mencampuri urusan jodoh ketiga putriku. Oleh karena itu, akan kuserahkan kepada mereka untuk memberikan keputusannya sendiri. Ucap sang raja. Ketiga putri raja pun dihadirkan. Ketiga putri tersebut terdiri dari Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati. Mereka bertiga memandangi Joko Kendil dan ibunya yang masih berada di hadapan sang raja. Melihat keadaan Joko Kendil yang miskin dan tidak menarik secara fisik, membuat 2 putri tersebut langsung menolak mentah-mentah pinangan Joko dengan kata-kata dan nada bicara yang sangat menyakitkan. Dewi Kantil mengatakan bahwa dia tidak sudi menikah dengan Joko Kendil yang hanya seorang anak desa yang miskin. Sedangkan dengan nada sombong, Dewi Mawar mengatakan bahwa ia ingin menikah dengan putra mahkota yang sangat tampan. Sementara itu, ada satu putri yang masih terlihat menimbang-nimbang pilihannya. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya Dewi Melati pun bersuara. Aku sangat terkejut dengan lamaran yang sangat mendadak ini. Namun sepertinya dia terlihat baik. Baiklah, aku akan menerimanya. Ujar Dewi Melati. Mendengar ucapan adiknya, Dewi Kantil dan Dewi Mawar pun masih tidak percaya dan mencibir pilihan adiknya. Sang raja pun sebenarnya cukup kaget dengan keputusan Dewi Melati. Namun bagi raja, anaknya sudah cukup dewasa untuk memilih. Dewi Melati, apakah Dewi benar-benar bersedia untuk menerima hamba? Tanya Joko Kendil. Iya, aku bersedia untuk menikahimu. Jawab Putri Melati tanpa ragu. Sang ibu dan Joko Kendil benar-benar tidak menyangka bahwa keinginan untuk menikahi putri raja kini akan menjadi kenyataan. Tak lama setelah Dewi Melati menerima lamaran Joko Kendil untuk menjadi pasangan hidupnya, raja pun menggelar pesta pernikahan untuk keduanya di kerajaan. Pasangan tersebut pun akhirnya hidup bahagia setelahnya. Meski Joko dan Dewi Melati menjalani kisah cinta yang sangat harmonis, ternyata banyak masyarakat yang masih belum menerima kenyataan itu. Bahkan di kerajaan pun mereka tidak henti-hentinya menerima hinaan dari kedua saudarinya. Pada suatu hari, raja mengadakan acara festival perlombaan memanah dan juga berburu. Sehingga banyak sekali pangeran dan kesatria yang datang untuk berkompetisi. Nah, Dewi Kantil dan Dewi Mawar pun terpesona dengan penampilan pangeran dan kesatria yang tampan, gagah, dan sangat rupawan. Sementara itu, Dewi Melati hanya mengamati perlombaan tersebut dengan seksama tanpa kehadiran Joko Kendil yang ternyata sedang beristirahat karena sakit.
Di tengah-tengah kemeriahan lomba ketangkasan, tiba-tiba penonton terpesona melihat kedatangan seorang kesatria tampan dan gagah perkasa yang sedang memasuki arena. Ia mengenakan pakaian kerajaan yang gemerlap dan naik kuda tunggangannya yang gagah perkasa juga. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona hatinya dan berusaha menarik perhatian pangeran tersebut. Sementara itu, Putri Melati tidak sedikit pun tertarik. Menyadari bahwa adiknya sama sekali tidak berkomentar, mata mereka melirik ke arah Dewi Melati yang duduk termangu sendirian. Hanya kita yang pantas bersanding dengan pangeran tampan itu. Kudanya saja lebih gagah daripada suamimu. Lihat, adik kita sedang termenung, memikirkan kendil pujaannya. Ejek Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Mendengar cacian yang bertubi-tubi dari kedua kakaknya, emosi Dewi Melati pun tidak sanggup terbendung lagi. Hati Dewi Melati sangat sakit mendengar suaminya direndahkan seperti itu. Karena tak tahan menerima ejekan dari kedua kakaknya, akhirnya Dewi Melati pun meninggalkan area perlombaan dan lari ke kamarnya. Saat itu Dewi Melati benar-benar merasakan sesak di dalam dadanya. Hinaan yang selama ini mampu ia tahan, kini seolah-olah membuatnya ingin meledak. Mengapa selalu saja kami yang dihina? Mengapa mereka tidak mampu melihat kebaikan hati Joko Kendil? Mengapa mereka selalu merendahkan kami? Isakan Dewi Melati semakin membesar. Emosinya sudah tidak mampu lagi untuk distabilkan. Ketika masuk kamar, Dewi Melati tidak melihat suaminya yang terbaring sakit, melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. Matanya pun akhirnya tertuju kepada kendil di dalam kamarnya. Tanpa pikir panjang, Dewi Melati pun akhirnya melemparkan kendil itu sampai terpecah belah. Seketika itu juga tiba-tiba di hadapannya muncul seorang kesatria yang sangat tampan dan gagah perkasa, persis pangeran berkuda yang mempesona di arena lomba. Tentu saja Dewi Melati kaget melihat kehadiran pria tersebut. Betapa lancangnya ia sudah masuk ke dalam kamar tanpa meminta izin, pikir Dewi Melati. Berani sekali kamu datang ke sini. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di dalam kamarku? Tanya Dewi Melati terkejut. Apakah kamu tidak mengenali suaraku, Dewi Melati? Ujar sang pangeran dengan lembut. Putri Melati diam sejenak. Jika didengarkan dengan seksama, suara pangeran tersebut sama persis dengan suara suaminya, Joko Kendil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah kamu Joko Kendil, suamiku? Tanya Dewi Melati dengan ragu-ragu. Kau benar. Aku adalah Joko Kendil, suamimu. Ujar sang pangeran menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan. Ternyata identitas dari pria tersebut membuat Dewi Melati berhasil tercengang. Tapi bagaimana mungkin? Penampilanmu sangat berbeda dengan suamiku. Tanya Dewi Melati yang masih terus keheranan. Dahulu aku menerima sebuah kutukan saat aku lahir. Kutukan ini akan hilang jika ada wanita yang tulus mencintai dan menerimaku apa adanya. Jelas Joko Kendil kepada istrinya. Setelah perubahan yang diterima oleh Joko Kendil, kini kisah pernikahannya semakin bahagia dengan Dewi Melati. Sementara itu, kedua putri raja lainnya yaitu Dewi Kantil dan Dewi Mawar hanya bisa menahan rasa kesal dan iri dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh adiknya yang selama ini selalu mereka nistakan. Oke, Mama sekarang akan lanjut ke pesan moral dari cerita rakyat Joko Kendil. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan sampai kita memandang rendah seseorang hanya karena penampilan fisiknya dan menilai harga diri seseorang dari penampilan fisiknya saja. Diperlakukan berbeda dapat membuat seseorang menjadi sakit hati. Menghina orang lain juga tidak akan memberikan keuntungan bagi diri kita sendiri. Nah, perlakukanlah setiap orang dengan sangat baik ya kawan.
Oke kawan, itulah legenda cerita rakyat Joko Kendil asli dari Jawa Tengah yang ternyata menjadi cerita rakyat paling populer dari waktu ke waktu. Nah, seperti biasa, buat kawan-kawan semua yang mau request cerita rakyat apa yang pengen Mama ceritain, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, kalau ada cerita yang salah dari cerita kali ini, boleh kawan-kawan koreksi di kolom komentar. Nah, yang lebih penting banget, jangan lupa untuk selalu dukung Nala Gume Story dengan cara di like, comment, share, and subscribe. Karena dengan dukungan dari kawan semua, kita akan selalu semangat untuk membuat video-video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Nah, segitu dulu ya video kali ini. Ketemu lagi di video cerita rakyat selanjutnya. Mama pamit. Bye-bye.